Saudara, mantan Kabareskrim Susno 2J mengakui bahwa saya ini termasuk polisi yang lengkap pengalamannya, jadi polisi, iya, nahan orang sering, meriksa orang sering, pernah ikut dalam penyusunan undang-undang. Saya mewakili Polri dalam penyusunan KPK. Tentang teroris ikut, pencucian uang ikut, RUU IT juga ikut, polisi ikut, banyak lagi yang lainnya. Dan saya juga ditangkap dengan undang-undang itu juga yang direkayasa pernah, gak ada polisi ditangkap, di bandara pernah, di Bandung, pernah. Makanya rekayasa seperti ini jangan sampai terulang lagi, ungkapnya. Saya ini termasuk polisi yang lengkap pengalamannya. Kalau yang lain jadi Kabareskrim karena gitu kan. Tapi saya jadi polisi ya 35 tahun aktif. Kemudian nangkap orang sering. Meriksa orang sering, nahan orang sering, ikut di dalam penyusunan undang-undang, saya ikut. Saya mewakili Polri di dalam penyusunan undang-undang tentang KPK. Ikut. Tentang uang. Teroris ikut, pencucian uang ikut, RUU TNI ikut, polisi ikut. Banyak sekali, hampir 30-an undang-undang. Kemudian saya ditangkap dengan undang-undang itu juga, direkayasa. Jadi nggak ada orang polisi ditangkap. Saya ditangkap di bandara pernah, ditangkap di Bandung pernah, gitu. Kemudian dikeluarin lagi, tangkap lagi. Tahan. Nah, makanya ini rekayasa seperti ini jangan sampai terulang lagi. Karena Bapak pernah merasakannya. Pernah merasakan nggak enak. Saya itu direkayasa, hanya korban saya itu kan dicopot dari jabatan, kemudian dimasukkan dalam penjara. Itu saja nggak enak. Kalau ini nyawa. Nah sekarang bintang 3 seperti saya sedang jabat Kabareskrim itu bisa direkayasa. Mungkin bisa, bisa saja. Direkayasa. Siapa nggak bisa? Kan Pak Mahfud sendiri pernah dalam ada yang bertanya, kok bisa Pak? Itu Pak, tanya kok. Dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa mafia peradilan atau apa istilahnya, saya lupa ya. Manakala penyidik dalam ini Polri penuntut dalam ini jaksa, hakim sudah bersepakat, ya jadilah itu barang pengacara. Nah, menurut saya, dan saya tidak pernah menandatangani berita acara, saya tidak pernah melakukan itu. Tapi saya bisa jadi kan ditangkap. Loh, Pak Susno bisa banding. Loh, saya banding. Kasasi ya, PK iya, sampai sekarang 12 tahun, 10 tahun PK saya nggak diputus. Yang mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar ini. Nggak diputus sampai sekarang. Kalau diputus silakan, mau diputus dijatuhi hukuman, misalnya memperkuat pengadilan sebelumnya silakan. Saya setuju, saya nggak dendam kok. Sama orang yang merekayasa perkara saya nggak dendam. Yang penting publik tahu apa yang saya lakukan. Nah, terus bersepakat, iya saksinya, saksi saya kan polisi semua. Anak buah saya banyak. Terus kenapa dia mau? Loh, saya ini masih ada atasan lebih tinggi. Kalau yang lebih bertinggi, lebih berhak ngaturnya. Kalau dia nggak mau dia dicopot dan sebagainya, ya pasti nurut dong. Nah, kemudian saya dituduh makan duit pemilu ya. Yang bagian keuangannya yang dituduh bersekongkol dengan saya nggak masuk. Kok dalam tuduhannya bersama-sama, tapi sendirian. Begitu mau diponis, 2 hakim dari 3 hakim yang nyidangkan saya tidak memponis saya. Karena dia alasannya mau pindah, padahal mundur kan. Pindahnya masih 3 bulan lagi. Ya saya divonis oleh hakim yang tidak menyidangkan perkara saya. Ini Mahkamah Agung supaya tahu loh. Kemudian perkara saya katanya 1 di Jabar, 1 di Jakarta. Loh kok disidangkan di Jakarta? Ini kejadian. Kemudian saya divonis tingkat banding, tingkat apa lupa saya, dengan berkas yang bukan berkas saya. Nomor perkara itu bukan berkas perkara saya, perkara orang lain. Jenis perkaranya berbeda. Tapi saya diponis dengan berkas itu. Namanya bukan saya. Itu terjadi pada saya. Itu karena kalau polisi udah nyandra penuntut, ya Sandra, kamu gini loh. Ini kan nurut. Kalau penuntut nyandra ini nurut. Ya kan Pak Mahfud kan begitu bilangnya. Ini bukan saya loh. Pak Mahfud yang Menko Polhukam dalam suatu pidato gitu. Kalau manakala aparat sudah bersepakat, ya jadilah itu barang. Tetapi kan masih ada peradilan yang paling tinggi, yaitu peradilan akhirat. Itu yang kita harus patuhi. Kemudian kembali ke saya. Mumpung ini sedang terjadi. Bintang 3 Kabareskrim aktif, bisa direkayasakan perkara kok. Yang nggak masuk akal. Kemudian apalagi yang pangkat lebih rendah, ini nyawa melayang. Dan
bisa lagi ini menimpa kepada masyarakat biasa dan siapa saja. Bisa. Kita tinggal nunggu waktu saja. Nah, kemudian caranya bagaimana? Momentum yang terbaik ini, Brigadir Joshua Huta Barat telah mengorbankan jiwanya, darah, air mata. Ini jangan dilewatkan begitu saja. Kita gunakan untuk membenahi Polri milik rakyat ini. Momentum ya Pak ya dia. Yang saya cintai, saya sangat cinta pada Polri. Yang mereka saya, walaupun pangkatnya lebih tinggi, itu bukan institusi, itu oknum. Orang. Sama dengan Pak FS ini oknum bukan Polri, tapi organisasi ini harus kita benahi. Apa yang harus dibenahi? Sekarang beredar di masyarakat dan beredar juga di mana-mana. Di civil society mengatakan harus reposisi. Reposisi itu artinya menempatkan Polri di mana. Menurut saya itu bukan prioritas utama. Itu bukan solusi ya Pak ya? Bukan. Tempatkanlah Polri di bawah kementerian apa. Kalau menterinya ini berasosiasi kepada suatu kelompok atau golongan atau partai, ini kan karena menteri ini punya kuasa untuk memindahkan ini kan. Nah sekarang yang penting diperbaiki apa? Pengawasan. Kenapa saya katakan pengawasan? Memang Polri ini nggak ada pengawasan eksternal. Yang ada pengawasan internal. Dari mana? Irwasum. Propam. Tapi ini kan sudah terbukti. Propam terbukti mandul kan. Dia sendiri yang berbuat. Irwasum juga tidak efektif. Terus apa lagi? Kompolnas. Lah juga Kompolnas kan cenderung jadi corongnya Polri, tidak efektif. Kompolnas ini mandul juga. Dia nggak punya kekuasaan memanggil, nggak punya kekuasaan menyelidik, nggak punya kekuasaan menyidangkan, nggak punya kekuasaan atau kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Nah, contohnya yang bagus apa? Polri ini adalah organisasi yang sangat besar di Republik ini. Anggotanya 420 ribu apa 10 ribu ya. Seluruh Indonesia. Kekuasaannya sangat besar. Apa kekuasaannya? Hampir semua undang-undang itu memberikan kekuasaan pada Polri. Siapa yang beri kuasa ini? Rakyat. Siapa yang ngawasi? Nggak ada. Lah KPK yang personelnya saja tidak sampai 5.000 kalau nggak salah. Apa gimana? Kalau saya salah mohon maaf ya. Itu ada pengawas. Eksternal Dewan Pengawas. Dan Dewan Pengawas ini bisa memanggil, bisa memeriksa, bisa menyidangkan dan bisa memberi sanksi kepada siapa? Pimpinan KPK, ketua KPK, wakil ketua, komisionernya, anggotanya. Di Polri, kalau Kapolrinya yang melanggar, siapa? Nah, sudah selayaknya dibentuk. Apakah kita memperkuat Kompolnas? Apakah dibentuk yang baru, yang sifatnya tadi sama dengan yang di KPK itu Dewan Pengawas?